Halo sobat, kembali lagi di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke sobat, kita mulai ceritanya. Astaga! Suara angin kencang yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di atas permukaan laut yang tenang. Lampu merah-merah terbang dengan cepat mendekat dari jauh, sebelum sekali lagi lepas landas dengan kecepatan mengejutkan yang mencengangkan. Karena kecepatannya yang luar biasa, jejak lintasan yang jelas telah muncul di permukaan laut di bawah. Bang-bang! Segera setelah lampu merah-merah ini muncul, suara gemuruh yang menggetarkan bumi dipancarkan dari belakang. Ratusan lampu berdarah muncul. Banyak hiu darah buas keluar dari air, dan dengan panik mengejar lampu merah-merah di depan mereka. Pelarian dan pengejaran ini juga menyebabkan permukaan laut yang biasanya tenang menjadi sangat hidup. Potong dan hentikan mereka. Mata Komandan Xia sangat dingin saat dia melihat lampu merah tua dengan panik berlari menjauh. Matanya dipenuhi amarah, saat raungan rendah, yang dipenuhi dengan kekejaman, dipancarkan dari mulutnya. Misi mereka ini sangat penting. Jika Mu Lingsan berhasil melarikan diri dan kembali ke klan Pausage Abadi, itu pasti akan menimbulkan gelombang mengerikan. Pada saat itu, dalam menghadapi kemarahan klan Pausage Abadi, bahkan klan Hiu Setan Darah mereka akan mengalami sakit kepala yang hebat. Karenanya, mereka tidak boleh membiarkannya melarikan diri apapun yang terjadi. Rasa dingin di mata Komandan Xia menjadi lebih intens saat dia memikirkan hal ini. Dia berdiri di atas hiu darah, saat cahaya darah keluar dari dalam tubuh. Segera, mata hiu darah memerah. Kecepatannya melonjak saat berubah menjadi panah darah yang dengan cepat mengejar lampu merah-merah di depan. Menyebar dan masuk ke formasi, jebak mereka. Komandan Xia sekali lagi berteriak keras sambil mengejar. Anggota klan Hiu Setan Darah yang terlatih juga tersebar dengan tertib. Mereka membentuk-bentuk setengah lingkaran yang mengejar cahaya merah kirmizi di depan mereka. Bas-bas. Perubahan formasi di belakang juga menarik perhatian lampu merah-merah. Kuali besar di dalamnya mengeluarkan suara mendengung. Detik berikutnya, tubuh kuali tiba-tiba berhenti dan turun. Setelah itu dibebankan ke laut. Bodoh, kamu benar-benar mencoba bersaing dengan kami, klan Hiu Setan Darah, dalam hal kecepatan di bawah air? Mata Komandan Xia menjadi dingin saat dia melihat ini. Hiu darah di bawah kakinya menyelam di bawah air. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak setelah memasuki laut. Ratusan cobaan air muncul di permukaan laut, saat mereka mengejar kuali merah-merah itu dengan kecepatan yang bahkan lebih mengejutkan. Benar-benar merepotkan. Kuali lampu merah-merah dengan cepat bergegas melalui laut. Dia tanpa sadar mengutuk diam-diam setelah merasakan kelompok itu mengejar di belakangnya. Cahaya kuali besar itu menjadi cerah, saat kecepatannya melonjak dengan cepat. Lindong, ada beberapa karang di dasar laut di depan kita. Ini memiliki medan yang rumit. Kita harus bisa bersembunyi di sana. Suara Yan tiba-tiba terdengar di benak Lindong saat yang terakhir mengendalikan kuali langit terbakar. Yang terakhir menguatkan dirinya setelah mendengar ini. Terlalu sulit untuk melarikan diri dari Hiu Setan Darah ini. Mereka akan mengejar cepat atau lambat pada tingkat ini. Kuali raksasa dengan cepat bergegas berlalu. Ini berlanjut sekitar 10 menit atau lebih, sebelum barisan karang yang seperti gunung bawah laut muncul di dasar laut ke depannya. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong, dan kuali besar itu berputar terus-menerus. Akhirnya, itu dengan cepat menyusut di titik buta. Itu berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan menyerbu menjadi karang besar dengan suara plop. Astaga! Sekolah hiu darah sekali lagi bersiul lewat dari belakang setelah Burning Sky Cauldron menyusut dan masuk ke dalam karang. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan. Namun, ini tidak berlangsung lama, sebelum sekelompok hiu darah berbalik. Yang memimpin mereka adalah Komandan Xia. Dari ekspresi mereka yang sangat jelek, jelas bahwa mereka telah menyadari bahwa mereka telah kehilangan target mereka. Cari area terumbu karang ini. Mereka pasti bersembunyi di sini? Komandan Xia meraung dengan marah, saat para ahli dari klan Hiu Setan Darah buru-buru mengakui perintah itu. Setelah itu, mereka menyebar dan mulai dengan hati-hati mencari medan rumit di dasar laut ini. Cahaya kuali merah seukuran telapak tangan merah jauh di dalam karang juga mulai redup saat pencarian berlangsung.
Pada akhirnya, itu pada dasarnya berubah menjadi batu merah tua. Tidak ada fluktuasi yang dipancarkan darinya. Mudah-mudahan, kami tidak akan ditemukan. Setelah semua fluktuasi dari Burning Sky Cauldron telah memudar, Lindong menepuk tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri di dalam alam kuali. Ada sejumlah besar orang dari klan Hiu Setan Darah. Tidak hanya ada ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, tetapi ada 10 orang yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam awal. Bahkan Lindong akan mengalami kesulitan menghadapi barisan seperti itu. Kakak, terima kasih telah menyelamatkanku. Suara tawa seorang gadis kecil tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Lindong. Dia menoleh, hanya untuk melihat Mulingsan duduk di pelat pintu hitam besar miliknya. Adegan ini tampak agak tidak biasa. Tatapan Lindong berhenti di pelat pintu hitam tempat Mulingsan duduk, saat matanya sedikit fokus. Itu mungkin baginya untuk secara samar-samar mendeteksi fluktuasi yang relatif menakutkan darinya. Jelas bahwa pelat pintu ini adalah harta Yuan murni yang sangat kuat. Sepertinya penutup peti mati Life Dead Coffin. Yan tiba-tiba berbicara. Peti mati hidup, penutup peti mati. Lindong sedikit terkejut, dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Ini adalah harta yang sangat kuat yang telah diturunkan dari zaman kuno. Saat itu, peringkatnya sangat tinggi bahkan di antara harta karun khusus itu. Namun, dia hanya memiliki penutup peti mati kehidupan di tangannya. Meski begitu, masih mungkin untuk menggunakan serangan Dead Key. Ini setara dengan teknik ahli tahap Profonded. Yan menjelaskan. Harta yang sangat kuat. Lindong terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hanya penutup peti mati yang sudah begitu kuat. Tidak heran itu berperingkat tinggi bahkan selama zaman kuno. Namun, saat dia memikirkan bagaimana seorang gadis kecil yang begitu halus dan kecil mengayunkan penutup peti mati yang begitu besar untuk memukul orang lain, dia mulai merasa bahwa itu akan menjadi pemandangan yang sangat lucu dan menarik. Lindong diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Setelah itu, matanya melihat ke arah Mulingsan, saat dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Ya," Mulingsan menyeringai dan mengangguk. Pada saat ini, wajahnya sekali lagi pulih kemerah-merahannya, dan pucat sebelumnya benar-benar menghilang. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit terkejut. Kemampuan pemulihan gadis kecil ini sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada miliknya, meskipun dia telah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami serangan kekuatan penuh dari ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Hiu-hiu busuk yang penuh kebencian itu. Jika bukan karena segel tetua mereka, mereka semua bisa melupakan untuk melarikan diri hari ini. Mulingsan menyatakan dengan marah. Sudut mata Lindong berkedut. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat tidak jelas dan kuat di dalam tubuh Mulingsan. Namun, fluktuasi ini sepertinya ditekan oleh sesuatu. Oleh karena itu, Lindong agak percaya padanya. Ini membuatnya sedikit berkeringat. Dia telah bertemu banyak orang di dunia ini, dan awalnya percaya bahwa dia sudah cukup kuat. Namun, dia sepertinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Mulingsan di depannya ini. "Apakah kamu dari klan Paus Sage Abadi?" Lindong melirik Mulingsan sebelum bertanya. Mulingsan mengangguk. "Kamu harus kembali begitu orang-orang itu pergi. Tetua Anda harus dapat dengan mudah melepas segel di tubuh Anda. Selain itu, cukup berbahaya bagimu untuk sendirian di luar." Lindong tertawa. "Tidak mudah bagi saya untuk melarikan diri. Saya tidak akan kembali." Mulingsan memutar kepalanya. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Lindong dengan mata cemas. "Saudara Lindong, mengapa saya tidak bepergian dengan Anda? Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan menjadi beban." Lindong tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu tidak takut aku akan menjualmu?" Mulingsan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Sebelum dia menjawab, "Meskipun aku tidak tahu alasannya, aku merasa kamu tidak akan melakukan apapun padaku." Lindong sedikit mengernyit. Ekspresi Mulingsan relatif sungguh-sungguh. Namun, kepercayaannya yang tidak diketahui ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak yakin. Ini karena dia jelas mengerti bahwa kepercayaan ini pasti berasal dari sesuatu. Mungkin, sumbernya dari sesuatu yang dia miliki. Mari kita lihat situasinya dulu. Lindong menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak membuat janji apapun. Selanjutnya, dia melanjutkan,
Kita harus tetap di sini selama beberapa hari ke depan. Orang-orang itu tampaknya tidak mau menyerah, dan mereka kemungkinan tidak akan pergi dengan mudah untuk saat ini. Petik 2. Kalau begitu, aku akan tidur dulu. Mulingsan mengangguk, dan dengan gembira tersenyum pada Lindong. Selanjutnya, dia berbaring di peti mati dan tertidur di depan mata Lindong yang terdiam. Cahaya yang sama muncul dari tubuhnya saat dia tidur. Tampaknya, metode surga yang meluap tanpa batas akan secara otomatis aktif ketika dia tidur. Selain itu akan menyembuhkan semua luka di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Lindong menggelengkan kepalanya. Dia duduk di udara dan menutup matanya. Namun, pikirannya memperhatikan pencarian di luar karang. Dia sadar bahwa jika jejak mereka ditemukan, kemungkinan mereka harus terlibat dalam pertempuran yang agak besar dan intens hari ini. Kemampuan The Burning Sky Cauldron untuk menyembunyikan dirinya jelas melebihi harapan Lindong. Selain itu, medan di bagian laut ini benar-benar agak rumit. Oleh karena itu, meskipun anggota klan Hiu Setan Darah itu telah berulang kali mencari di daerah itu selama 5 hari, mereka masih tidak dapat menemukan di mana kuali langit pembakaran disembunyikan. Para ahli dari klan Blood Demon Shark mencari selama 5 hari tanpa hasil. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dengan marah. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk terus melakukan pencarian skala besar di tempat ini. Oleh karena itu, anggota klan Hiu Setan Darah mulai mundur setelah 5 hari. Namun, Lindong tidak segera muncul, melainkan terus bersembunyi selama 2 hari lagi. Itu juga beruntung bahwa dia sangat berhati-hati. Ini karena dia menemukan beberapa ahli suku Blood Demon Shark menyelinap selama 2 hari ini. Tampaknya pihak lain belum sepenuhnya menyerah. Namun, pencarian mereka akhirnya berhenti total setelah 7 hari. Lindong bisa merasakan bahwa semua kehadiran dari klan Hiu Setan Darah dalam radius 1000 mil telah benar-benar lenyap. Bagian dari karang yang sangat besar tiba-tiba runtuh di dasar laut yang tenang. Setelah itu, lampu merah-merah dengan sangat hati-hati melesat keluar darinya. Ada kuali merah seukuran telapak tangan merah di dalam cahaya. Pada saat ini, kuali itu berkedip karena mengembang dengan cepat. Mulut kuali dimiringkan terbuka, dan 2 sosok bergegas keluar dari dalamnya. Sepertinya aman. Mata hitam legam besar Mulingsan melihat sekelilingnya saat dia berkomentar. Ya. Lindong mengangguk. Yuan Power bangkit di sekelilingnya, mengisolasi dia dari air. Dia memandang gadis kecil dengan 2 kuncir, dan tersenyum berkata, "Karena aman, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Saudara Lindong, tolong biarkan aku mengikutimu. Segel yang diberikan orang tua itu padaku tidak akan bertahan lama. Saya akan menjadi sangat kuat setelah saya memulihkan kekuatan saya." Mulingsan buru-buru berkata setelah dia mendengar bahwa Lindong akan pergi. Lindong sedikit mengernyit setelah mendengar ini, dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tidak meragukan kekuatan Mulingsan. Namun, akan menjadi agak merepotkan jika dia ditemukan oleh Hiu Setan Darah sambil membawa gadis kecil ini bersamanya. Bahwa dia berteman dengan klan Immortal Sage Well lebih berharga daripada menyinggung klan Blood Demon Shark. Terlebih lagi, setelah segel yang dipasang pada gadis kecil ini hilang, bahkan ahli tahap Profound Life yang sempurna tidak akan bisa menghentikannya. Dia akan menjadi penolong yang baik dalam pencarianmu untuk menemukan simbol leluhur kedua. Yan berkomentar pada saat ini. Lindong sedikit memiringkan kepalanya. Dia mempercayai kata-kata Yan, karena yang terakhir telah mengatakannya seperti ini, dia akan membawa gadis itu. Lindong berbalik ke arah Mulingsan saat dia mencapai kesimpulan ini, dan menganggukkan kepalanya. Namun, sebelum gadis kecil ini bisa melompat kegirangan, dia menambahkan, "Namun, Anda harus mendengarkan saya di sepanjang jalan, dan tidak dapat mengambil tindakan sendiri. Kalau tidak, aku hanya bisa meninggalkanmu." Wajah kecil Mulingsan dipenuhi dengan kegembiraan. Kepalanya mengangguk terus-menerus seperti anak ayam kecil yang sedang mematuk biji-bijian. Hal ini menyebabkan Lindong tersenyum tanpa sadar. Dia mengulurkan tangannya dan menarik 2 kuncir lucu di kepala gadis kecil itu saat dia berbicara, "Ayo pergi." Tanpa basa-basi lagi, tubuh Lindong bergerak dan pecah dari permukaan laut. Setelah mengorientasikan dirinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju arah barat daya.
Namun kali ini, ada ekor cahaya biru tambahan di belakangnya. Saudara Lindong, kemana tujuan kita? Wilayah pedagang langit. Oh, aku pernah mendengar tentang tempat itu. Ternyata banyak hal menarik di sana. Aku ingin tahu apakah akan ada Skynet Divine Bed yang paling aku suka. Tempat tidur surgawi Skynet? Apa itu? Ini dikabarkan menjadi harta Yuan murni yang sangat nyaman. Jika saya mendapatkannya, saya akan bisa tidur kapan saja saya mau. Kayu jelek ini membuatnya sangat tidak nyaman untuk tidur. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan mencurinya. Petik 2. Perjalanan Lindong jauh lebih membosankan dengan gadis kecil Mulingsan di sisinya. Beberapa dari kata-kata kekanak-kanakan dan naif yang terakhir kadang-kadang akan menyebabkan Lindong tanpa sadar meledak dalam tawa. Sekitar setengah hari berlalu sementara mereka berdua tertawa dan mengobrol dalam perjalanan mereka. Pada saat ini, suara Yan tiba-tiba terdengar di benak Lindong. Lindong, hati-hati. Beberapa fluktuasi milik klan Blood Demon Shark sekali lagi muncul di depan Anda. Petik 2. Apa? Mereka masih belum pergi? Ekspresi Lindong sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Sosoknya yang bergerak ke depan segera berhenti, saat alisnya menyatu erat. Tampaknya orang-orang ini belum menyerah. Sepertinya mereka telah memperbesar area pencarian dan orang-orang mereka menjadi agak tersebar. Anda harus terlebih dahulu membiarkan gadis ini menyembunyikan dirinya. Mereka sudah menemukanmu, kata Yan. Saudara Lindong, ada apa? Mulingsan muncul di samping Lindong dan bertanya dengan suara tidak pasti. Kamu harus memasuki Burning Sky Cauldron terlebih dahulu. Kami telah bertemu orang-orang itu lagi. Lindong mendesak. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Burning Sky Cauldron dengan cepat muncul. Oh, Mulingsan sedikit tidak mau setelah mendengar ini. Namun, sepertinya dia akhirnya mengingat bahwa dia telah setuju untuk mendengarkan Lindong. Segera, tubuh kecilnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke Burning Sky Cauldron. Lindong melambaikan lengan bajunya, dan Burning Sky Cauldron dengan cepat menyusut, sebelum memasuki lengan bajunya. Kedua matanya sedikit menyipit, saat dia melihat laut yang jauh di depannya. Suara percikan samar-samar ditransmisikan. Pada saat yang sama, ada juga beberapa kehadiran ganas. Mereka datang seperti yang diharapkan. Mata Lindong sedikit dingin saat dia merasakan kehadiran ini. Orang-orang ini benar-benar tampaknya terus-menerus berlama-lama. Guyuran. Sementara Lindong berdiri di udara, percikan menjadi semakin jelas. Segera setelah itu, selusin lampu darah muncul di pandangan Lindong. Setelah dia mati dengan cermat, mereka adalah ahli dari klan Blood Demon Shark, yang pernah dia temui sebelumnya. Selain itu, yang memimpin mereka adalah ahli dari klan Hiu Setan Darah yang disebut Komandan Xia. Itu kamu? Lebih dari selusin hiu darah dengan cepat mendekat, dan dengan sangat cepat muncul di depan Lindong. Mata kejam Komandan Xia menyapu tubuh Lindong. Dia sedikit terkejut ketika dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah ada masalah?" Lindong melihat mereka dan berbicara dengan suara tenang. "Klan Blood Demon Shark kami sedang dalam misi untuk mencari target di area ini. Anda harus turun dan izinkan kami untuk mencari Anda." Mata Komandan Xia perlahan menyapu tubuh Lindong. Ada jejak kelelahan di matanya. Kemungkinan pencarian ini telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Selain itu, dia telah mengidentifikasi Lindong sebagai ahli tahap awal kehidupan yang mendalam secara sekilas. Oleh karena itu, nadanya tidak sopan. "Maafkan saya juga sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk melakukan tindakan tidak masuk akal seperti itu dengan Anda." Lindong mengerutkan kening dan menjawab, "Apa katamu?" Meskipun kata-kata Lindong sopan, ekspresi Komandan Xia berangsur-angsur menjadi gelap. Sepertinya karena terbiasa mendominasi, dia tidak menyangka Lindong, yang hanya memiliki kekuatan tahap awal kehidupan mendalam, akan benar-benar berani menolaknya. Berat, suasana hati komandan ini sekarang sangat buruk. Oleh karena itu, Anda tidak harus mencoba untuk bertindak keras di depan saya. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Petik 2. Bibir Lindong mengerucut. Dia menundukkan kepalanya dan menatap ekspresi jahat Komandan Xia. Wajahnya sendiri, yang memiliki sedikit kelembutan, sekarang perlahan-lahan menjadi benar-benar tanpa ekspresi. "Saya sopan kepada Anda karena Anda menjadi bagian dari klan Hiu Setan Darah.
Jika Anda terus mendorongnya, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa dengan kemampuan Anda, itu masih tidak cukup bagi Anda untuk melakukan sesuka Anda di Laut Setan Chaotic ini. Petik 2. Meskipun Lindong tidak benar-benar ingin bertarung, karakternya tidak memungkinkan siapapun untuk menggertaknya. Hatinya merasa sangat tidak senang menghadapi agresivitas Komandan Xia. Benar-benar orang bodoh yang tidak tahu batasnya. Ekspresi Komandan Xia menjadi sangat jelek. Dia menatap Lindong, saat niat membunuh yang kaya melonjak di matanya. Kakinya segera mendorong bagian belakang hiu darah, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya berdarah yang langsung bergegas menuju Lindong. Kebetulan, suasana hatiku sekarang sangat buruk. Aku akan melampiaskan amarahku padamu, bodoh. Lindong memandang Komandan Xia, yang menyerbu ke arahnya sambil ditemani oleh aura jahat, saat cahaya dingin melonjak di matanya yang hitam pekat. Segera, lampu hijau menyapu. 4 tato cahaya naga hijau langsung muncul dari dalam tubuhnya. Segel kursi surgawi naga hijau. Sebuah tangisan rendah dan dalam terdengar. Pada saat yang sama, telapak naga hijau besar bersiul. Akhirnya, itu meledakkan udara, dan bertabrakan langsung dengan Komandan Xia yang datang. Bang! Fluktuasi energi yang liar dan ganas menyapu langit seperti badai, sementara permukaan laut di bawah terbelah dengan paksa, membentuk bekas luka sepanjang 1000 kaki. Namun, itu sangat cepat diisi oleh air laut lagi. Bang! Angin liar dan ganas membentang di langit, sementara tubuh Komandan Xia langsung membeku. Dengan suara teredam, dia terlempar ke belakang di bawah mata orang-orang kuat lainnya dari klan Blood Demon Shark, dan ditembak dengan keras ke laut dengan percikan. Guyuran, permukaan laut dengan cepat terbelah sekali lagi, saat Komandan Xia keluar dari air dengan cara yang agak menyedihkan. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Lindong. Namun, ada jejak kesungguhan tambahan di bawah dinginnya kegelapan ini. Sepertinya kekuatan dari telapak tangan Lindong sebelumnya memungkinkan dia untuk mengerti bahwa orang di hadapannya tampaknya memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Para ahli klan hiu setan darah di sekitarnya juga secara bertahap berkumpul. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka menatap Lindong. Suasana saat ini tidak diragukan lagi menjadi tegang dan bermusuhan. Oke sobat, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Terima kasih.